Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada kesempatan ini kami menghadirkan laporan khusus dari ruang pembahasan APBN mengenai perkembangan terbaru rencana kenaikan gaji ASN tahun 2026. Selamat datang Bapak Ibu yang kami hormati, para pensiunan, aparatur sipil negara aktif, serta keluarga besar yang selalu mengikuti kabar resmi dari pemerintah. Hari ini kami sampaikan update penting yang insya Allah akan memberikan kejelasan, ketenangan, dan pemahaman menyeluruh bagi Bapak Ibu semua. Dalam siaran ini, kami akan menghadirkan penjelasan lengkap, disampaikan secara runtut, tenang, dan mudah dipahami. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa seluruh informasi yang kami bacakan bersumber langsung dari penjelasan Kementerian Keuangan dalam kompresi PES APBN edisi November 2025, serta respon Kementerian terhadap Surat Menpan RB terkait tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2025. Semua ini berkaitan dengan usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara untuk tahun anggaran 2026. Insya Allah, dengan gaya penyampaian seperti berita resmi kenegaraan, Bapak Ibu akan dapat memahami pokok persoalan, proses yang sedang berjalan, dan arah kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan gaji tersebut. Maka, mohon tetap bersama kami sampai akhir laporan. Selanjutnya, mari kita mulai dengan ringkasan isu utama. Beberapa waktu terakhir, ruang publik banyak membahas terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang memuat pemutakhiran rencana kerja pemerintah untuk tahun 2025. Di dalamnya terdapat pemetaan rencana kebijakan untuk tahun berikutnya, termasuk wacana kenaikan gaji ASN pada tahun 2026. Perkembangan ini memunculkan berbagai pertanyaan, terutama dari kalangan aparatur sipil negara aktif dan pensiunan, yang berharap ada penjelasan langsung dari pemerintah mengenai arah kebijakan tersebut. Kemudian, sebagai tindak lanjut, Menpan RB mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan, memohon evaluasi dan tindak balasan terkait usulan kenaikan gaji ASN 2026, baik untuk PNS maupun P3K. Surat tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut sebelum pemerintah dapat menetapkan keputusan resmi. Semua proses ini tidak dapat dilakukan tergesa-gesa, karena menyangkut kemampuan fiskal negara, konsistensi reformasi birokrasi, serta penataan remunerasi ASN ke depan. Berikut ini kami sampaikan penjelasan sebagaimana disampaikan dalam forum resmi Kementerian Keuangan. Salah satu pertanyaan diajukan oleh Magdalena dari RRI yang menanyakan secara langsung mengenai rencana kenaikan gaji PNS tahun depan. Tim Kementerian Keuangan menjawab bahwa surat dari Menpan.RB sudah diterima dan sedang dikaji secara menyeluruh. Hingga saat ini belum ada keputusan final karena seluruh fakta fiskal dan aspek penilaian kinerja aparatur sipil negara harus dipertimbangkan bersama. Kemudian disampaikan pula bahwa rencana kenaikan gaji bukan sekadar menaikkan angka penghasilan. Ini adalah bagian dari kerangka besar transformasi birokrasi dan penataan organisasi yang sedang berlangsung. Pemerintah harus memastikan bahwa remunerasi mencerminkan kinerja, produktivitas, dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan kata lain, proses ini bersifat komprehensif, bukan sekadar teknis kenaikan gaji. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa pertanyaan mengenai kenaikan gaji ini juga disertai pembahasan lain dalam forum tersebut. Misalnya, isu mengenai barang-barang drifting dan barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Walaupun tidak berkaitan langsung dengan kebijakan ASN, ini menjelaskan bahwa pemerintah sedang memperkuat pengawasan agar tidak terjadi praktik ilegal yang dapat mengganggu perekonomian nasional. Penjelasan dari pejabat terkait menunjukkan sikap tegas pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Bahkan disampaikan analogi sederhana, jika barang yang masuk adalah ilegal, maka membayar pajak sekalipun tidak serta-merta menjadikan barang itu legal. Pemerintah berkomitmen menindak masuknya barang ilegal, termasuk memperketat pemeriksaan di pelabuhan serta melakukan investigasi mendalam terhadap potensi penyelundupan. Kemudian, pembahasan berlanjut mengenai pengembalian anggaran kementerian dan lembaga. Hingga saat ini terdapat anggaran sekitar 4,5 triliun rupiah yang dikembalikan.
Mengapa ini terjadi? Penjelasan dari Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sebagian anggaran tidak dapat dibelanjakan sesuai target sebelum 15 Desember, sehingga dikembalikan untuk optimalisasi anggaran dan kemungkinan pengurangan defisit. Selain itu, pemerintah terus melakukan monitoring hingga batas waktu belanja untuk memastikan seluruh program prioritas tetap dapat berjalan. Kebijakan penyerapan anggaran ini juga terkait dengan upaya pemerintah mempercepat belanja daerah. Surat telah dikirimkan kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, mendorong percepatan belanja serta pemanfaatan dana simpanan. Pemerintah berharap langkah-langkah ini membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, sebagaimana terlihat pada triwulan ketiga, di mana pertumbuhan nasional mencapai di atas 5%, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang meningkat dibanding kuartal pertama dan kuartal kedua. Selanjutnya, kami kembali ke pokok persoalan utama. Bagaimana status rencana kenaikan gaji ASN tahun 2026? Sebagaimana dijelaskan oleh pejabat Kementerian Keuangan, proses penentuan kebijakan kenaikan gaji tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat satu aspek saja. Pemerintah harus menimbang kinerja dan produktivitas aparatur sipil negara. Pemerintah ingin memastikan bahwa kenaikan gaji selaras dengan peningkatan kualitas layanan publik. Kemampuan fiskal negara. Kebijakan gaji harus sejalan dengan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara, agar tidak mengganggu stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembiayaan negara. Transformasi birokrasi yang sedang berjalan. Pemerintah menginginkan sistem remunerasi yang lebih adil, terukur, dan berbasis kinerja. Keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. Setiap kenaikan gaji harus dipertimbangkan agar tidak mengurangi alokasi pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan kata lain, usulan kenaikan gaji ASN tahun 2026 sedang dianalisis secara menyeluruh, dan keputusan akhir akan ditentukan setelah pemerintah menilai semua aspek tersebut. Pemerintah tidak ingin tergesa-gesa, tetapi ingin memastikan kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. Selanjutnya, kami sampaikan langkah-langkah proses yang sedang berlangsung menuju keputusan final. Pertama, surat usulan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah masuk ke Kementerian Keuangan. Kedua, tim Kemenku sedang melakukan kajian fiskal, mencocokkan kebutuhan anggaran, ruang fiskal, serta proyeksi belanja pegawai tahun 2026. Ketiga, hasil kajian akan dibahas kembali dalam forum lintas kementerian sebelum diajukan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Presiden. Keempat, setelah keputusan ditetapkan, pemerintah akan menyampaikan pengumuman resmi melalui kanal yang sah dan terverifikasi. Proses ini diperkirakan berlangsung hingga 15 Desember, sesuai penyeragaman batas waktu sebagaimana diarahkan dalam instruksi siaran ini. Kemudian, kami sampaikan data penting yang menjadi pertimbangan pemerintah. Berdasarkan laporan pelaksanaan anggaran hingga triwulan ketiga tahun 2025, pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Salah satu kontributor penting adalah belanja pemerintah pusat serta percepatan proyek pembangunan. Namun, di sisi lain, pemerintah tetap harus berhati-hati dalam menjaga defisit agar tetap terkendali, sehingga setiap kebijakan yang menyangkut belanja pegawai harus dipertimbangkan secara matang. Berikut ini gambaran mengenai kategori ASN yang masuk dalam pembahasan remunerasi. PNS struktural, PNS fungsional, P3K guru dan tenaga kesehatan, P3K teknis non-guru, ASN baru hasil rekrutmen beberapa tahun terakhir. Semua kelompok ini masuk dalam analisis kemampuan fiskal, tetapi tidak berarti bahwa kenaikan akan diberikan secara seragam. Pemerintah mengkaji kemungkinan model remunerasi berbasis kinerja, sebagaimana dibahas dalam reformasi birokrasi. Namun sekali lagi, hal ini masih dalam tahap evaluasi dan belum diambil keputusan. Selanjutnya, kami sampaikan mengenai proses penyerapan anggaran yang juga berkaitan dengan kebijakan gaji ASN. Pejabat Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pemerintah telah turun langsung ke berbagai kementerian untuk memastikan percepatan belanja, bukan untuk memotong anggaran, tetapi justru membantu agar target belanja tercapai. Dengan demikian, ruang fiskal dapat dihitung secara lebih akurat dalam pembahasan kebijakan gaji ASN 2026.
Kemudian kami jelaskan kembali inti dari arah kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara. Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan aparatur negara. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga dituntut menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara agar pembangunan nasional tidak terhambat. Maka, kebijakan kenaikan gaji harus memenuhi dua prinsip utama. Kebijakan harus realistis dan sesuai kemampuan fiskal. Kebijakan harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan ASN kepada masyarakat. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan ASN, tetapi juga memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami menyampaikan penjelasan yang diberikan oleh pejabat Kementerian Keuangan terkait langkah pemerintah memperkuat belanja daerah. Pemerintah telah meminta Pemda untuk mempercepat belanja hingga 15 Desember, memanfaatkan dana simpanan, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi. Semua ini penting karena keberhasilan belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, menjadi indikator kemampuan fiskal yang akan turut menentukan apakah ruang kenaikan gaji dapat diberikan. Dengan demikian, jika pemerintah mampu menjaga kinerja belanja, defisit tetap terkendali, dan pendapatan negara sesuai target, maka peluang kenaikan gaji ASN pada tahun 2026 akan semakin kuat. Namun tentu saja, semua keputusan tetap menunggu hasil kajian dan pembahasan lintas kementerian. Sebagai penutup laporan, kami ingin menyampaikan pesan ketenangan bagi seluruh Bapak Ibu ASN dan pensiunan. Insya Allah, pemerintah sedang bekerja secara profesional, terukur, dan berhati-hati. Semua proses dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan aparatur sipil negara, kemampuan negara, serta amanah pelayanan publik. Harapannya, kebijakan yang akan diumumkan nanti merupakan kebijakan terbaik bagi semua pihak. Kemudian, izinkan kami menutup dengan pengingat lembut. Dalam setiap penantian, kesabaran adalah kunci. Dengan izin Allah, segala keputusan yang dihasilkan pemerintah semoga membawa kebaikan dan keberkahan bagi para ASN, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyimak laporan ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembaruan resmi selanjutnya. Insya Allah, kami akan terus menghadirkan informasi terbaru dalam siaran-siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.